Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Oke, kalau sekarang kan berkembangnya media sosial, berkembangnya digital teknologi gitu ya. Semua orang tuh kayak pengen eksis gitu. Pengen untuk menampilkan ini loh gue Asik. gitu. Eksistensi Ini loh is anak emas gue. loh. Waduh. Eksistensi is emas. Tapi benar, maksudnya adalah semua orang sekarang jadi berlomba-lomba untuk gimana caranya beli gadget atau gawai atau smartphone yang kameranya lebih bagus supaya bisa sambil ngevlog, Bener. supaya bisa sambil foto-foto yang bagus Everyday gitu. is cuan ya. Tapi kalau foto-foto cuma disimpan di galeri aja, itu ya Kayak cuma kurang memenuhi aja memori gitu. aja. Bener. Coba kalau kayak Mas Reski nih, Asik. foto-foto kemudian akhirnya dijual secara legal dalam tanda kutip gitu ya. Iya. Sampai akhirnya jadi cuan. Money. Karena kita kebetulan anaknya money oriented, jadi cuan. Gak apa, itu namanya realistis, Wak. Tuh. Menghadapi hidup tuh harus realistis. Money oriented asalkan kita tidak merugikan orang lain, yang penting cuan Iya. nggak apa-apa. Dan yang kita orientedkan tuh halal tuh. Orientedkan. Yang kita jual tuh halal gitu kan. It's okay, gak apa-apa. Makanya kita sekarang di episode ini akan tanya ke Mas Reski gimana caranya kita jual Diri. foto, jual diri secara legal, secara halal gitu Iya. ya, dari foto-foto yang kita ambil Betul gitu. Tapi sebelum sekali. itu mungkin boleh diceritakan dulu backgroundnya apa nih Mas Reski? Oke, halo Kamu ini sebenarnya semuanya. siapa sih, Gi? Kalau saya sama Nida kebetulan udah akal. Oh, oke. tapi mungkin saya kenalan dulu. Namaku Reski. Sebenarnya pegawai kantoran. Pegawai Saat kantoran. ini masih kantoran, full time work. Cuman kadang tahu lah ya kebutuhan gitu kan, kebutuhan hidup kan susah lah. Oh, ya, aku tambah dewasa. Iya. Curhat dong. Itu kan ada tuh. Jadi ya apa ya, kayaknya bisa diuangkan Ya, gitu ya. kan. Terus kupikir karena tiap hari di depan laptop butuh deh satu kegiatan yang di luar kantor, gak harus depan laptop tapi bisa menghasilkan. Apa ya? Terus karena dulu basicnya suka foto dan video, terus kita cari peluang lah. Kalau cari jasa kayaknya klien kayaknya susah deh gitu kan. Karena waktu full time work, Sabtu Minggu masih harus katakanlah harus ngejob lagi, kayaknya capek gitu kan. Terus juga klien nggak tentu kan gitu kan. Terus apa ya, inget dulu awal-awal kuliah kayak bisa deh jual foto di platform kayak Shutterstock gitu deh. Coba pelajari lagi dan akhirnya beneran, bisa dijual nih gitu kan. Ya udah, habis itulah langsung jualan foto, kecebur. Nyelamnya terlalu dalam. Ya udah. Sampai sekarang. Fullin aja sampai sekarang gitu. Itu awal dari tahun berapa tuh sampai Sampai akhirnya bisa nyeblung sampai akhirnya bisa kecebur. nyebur gitu, nyelam tenggelam. Anyut. Jangan dong ya tenggelam Masuk kentir, gitu. ya. Ya, kentir. Ya, kalau mulainya sih jujur dari 2018 akhir gitu kan. Dulu masih awal-awal banget mulai gitu kan. Belum ada orang Indonesia yang kecemplung terlalu banyak di situ. Iya. Gitu terus ya 2018 mulai, terus mulai terus lama-lama kok ada duitnya gitu kan. Udah ada duitnya kayak kok lama-lama gede. Iya. kok duitnya gede nih gitu kan. Seru nih. Wah, Menarik enak nih. menarik langsung aja. Udahlah, kayaknya seriusin aja sekalian gitu. Kebetulan saya juga dapat istri karena modusnya pakai itu. Oke. Buat Jadi sobat sebenarnya rekreasi yang mau cari gitu kan bisa pakai tipsnya Rizky. nah, itu dia yang mau aku highlight. Iya, Jadi kalau mau cari-cari mulailah dari hobi Anda. Iya. Itu kalau saya kebetulan hobinya Tidur mager di rumah gimana? Apa? gimana caranya kemudian bisa dapat tidur, mager, rebahan gitu. Waduh. Tapi anyway, tadi 2000 kenapa aku nanya gitu mulai dari kapan? Karena 2018 itu adalah waktu dimana mungkin belum banyak orang yang tahu ya. Gimana caranya how to sell your photo, kemudian juga gimana caranya untuk masuk ke platform seperti Shutterstock dan teman-temannya gitu. Tapi kalau sekarang kan udah makin banyak tuh. Saingan juga makin banyak. Tidak khawatir atau ya udahlah biasa aja, rezeki ada yang ngatur atau? Iya, itu mindset yang pertama harus diketahui adalah rezeki pasti ada yang ngatur. Rezeki ada yang ngatur gitu. Ya, rezeki. Istri saya yang ngatur. Kalau terkait rezeki sih sebenarnya kalau kita terjun ke dunia microstock awal-awalnya mungkin kan kita akan pelajari dulu teknisnya seperti apa, terus kita baru bisa berpikirnya harus jangan money oriented dulu, tapi pahami dulu technicalnya. Kayak kita waktu awal-awal main Instagram gitu kan kayak
gimana ya cara main Instagram yang bagus gitu kan. Terus gimana cara hasilin foto yang bagus, baru kita mikirin like, baru kita bikin followers gitu kan. Sama kayak jual foto, kita pahami dulu nih fotografi itu seperti apa, technicalnya seperti apa gitu. Baru nanti kita baru pelan-pelan ngurusin uangnya gitu. Jadi pelan-pelan gitu kan dari awalnya kayak gitu. Terus ya tadi pertanyaannya apa? Takut nggak kalau misalkan bayar saingan? Takut. Aku juga tiba-tiba nggak pernah nanya apa ya. Aduh kalian ya kayak Grogi ya. Enggak, kalau saya sih lebih kepada tadi nyebutin Seru banget soalnya. ada apa jangan mikirin money terus di sini. Aduh nggak bisa nih. Money Apa oriented kayak, nih. no way, menolak ya. Kalau takut apa enggaknya tergantung kita habis kita udah paham dulu gitu. Kita akan bersaingnya di kualitas gitu kan. Jadi ketika udah ya udah saing kompetisinya adalah di kompetisi kualitas gitu loh. Nah, ketika kita udah kompetisi masuk ke kualitas, kita udah paham teknisnya seperti apa, kita paham duitnya kayak gimana. Terus habis itu ya kita nyeburnya adalah bersaingnya adalah di kualitas. Banyak orang yang masuk di Indonesia sekarang kan lagi ngetren ya, jual foto itu lagi ngetren gitu kan. Banyak follower saya yang tanya gimana cara jual foto Mas dan sebagainya, kayak ibu rumah tangga ingin cari uang tambahan dan sebagainya. Bisa gitu, tapi ya mereka tuh masih di tahap yang early stage gitu kan. Ketika di early stage ya mereka hanya fokus di teknik gimana caranya biar diterima dulu fotonya. Dan baru kalau di aku stageku udah gimana sih cara ngasilin kualitas yang bagus. Kualitas yang bagus. Gitu kan mulai pikir kayak untuk beli kamera yang mahal, beli alat-alat yang bagus. Nanti gitu kan. konsepnya juga harus gimana dipikirin. Konsepnya harus bagus dan sebagainya untuk ngemenuhin demand pasar karena kan pasarnya juga luar negeri juga ya. Jadi seluruh dunia nih kita nggak ngomongin Indonesia. Dan kita karena bersaing kualitas juga kita harus bisa bersaing dengan orang-orang bule-bule nih luar negeri. Itu susah juga tuh saingan karena mereka juga teknologinya nggak kalah keren ya. Iya, lebih tepatnya mereka lebih punya duit daripada kita gitu kan. Untuk beli alat-alatnya gitu. Oh ya, gitu. ini untuk beli alat-alatnya. Yes, gitu beli ya. alatnya. Nah, tapi kalau kita sedikit flashback ya ke awal karir gitu. Kalau untuk sobat rekreasi kan juga pengen mulainya dari mana sih? Apakah mulainya itu Dari hobi. Belajar fotografinya dulu kah, atau belajar platformnya Teorinya kah, dulu apa atau yang apa yang harus dimulai? First stepnya tuh apa gitu? First stepnya paling pasti tuh daftar platformnya gitu kan. Oh iya. Ya, Enggak, kan? saya pikir first step adalah niat. Jawaban paling realistis. Niat. Enggak, tapi gini, ketika kita jualan stok foto, ya niat itu penting. Tapi kalau kita jual stok foto, kalau kita nggak praktek sampai kapanpun tuh nggak bisa. Betul. Gitu. Jadi ketika teman-temannya udah daftar, udah join gitu kan, somehow mereka akan ketemu masalah pertamanya itu ditolak karena nggak semua foto yang kita upload diterima. Kayak Instagram kita udah apapun upload aja gitu kan bisa gitu kan. Tapi kalau di kayak platform microstock seperti Shutterstock nggak boleh kayak gitu, harus yang benar-benar ada standarnya. Ada standar kualitas. Nah, itu yang harus dipelajari terlebih dahulu. Nah, boleh di-share nggak kira-kira standarnya itu apa? Minimal standar minimalnya, KKM-nya lah ya. KKM-nya tuh fotonya harus HD, nggak yang kekompres gitu kan. Yang kedua adalah nggak boleh ngeblur dikit aja itu udah langsung ditolak. Atau nggak boleh noise itu ada sebutnya itu biasanya kalau kita foto di indoor gitu nggak pakai flash gitu, atau foto kontrasnya terlalu tinggi itu udah pasti akan ditolak gitu kan. Teknis ya kalau itu technical. Terus Terus nggak boleh ada foto-foto kayak brand, itu nggak boleh masuk. Kayak kita foto nih kayak ada logo TVRI-nya gini, kalau secara komersial nggak bisa, tapi kalau secara keperluan berita masih bisa. Tapi sekarang yang laku tuh adalah yang komersial gitu. Jadi berita nggak begitu banyak laku gitu. Jadi pelajari teknisnya terlebih dahulu gitu. Nanti begitu kita udah pelajari teknis, gimana cara improving kualitas pelan-pelan. Dari cara editingnya, beli toolsnya seperti apa, terus coba-coba objek yang sekiranya demand-nya besar gitu. Jadi step by step sih kayak gitu. Tapi technical itu mau selalu jadi permasalahan dulu di awal. Apalagi buat teman-teman yang nggak terjun di dunia fotografi, nggak paham secara technical fotografi, itu akan jadi tantangan tersendiri gitu. Karena mereka punya standarnya sendiri, kemudian mereka juga kayak ada quality controlnya ya, yang tadi masalah HD lah, kemudian ada noise lah, nggak ada blur segala macam gitu-gitu. Memang itu yang step pertama yang juga harus dipelajari ya, selain daripada daftar tadi ya. Iya, oke. Nah, kalau buat kamu sendiri tuh sebenarnya berapa lama sih sampai akhirnya kamu, ya memang kamu mulai dari 2018 ya, tapi kan sebelum itu kamu juga udah ngefoto kan. Benar. Itu berapa lama sih sampai kamu akhirnya aku menemukan formulanya nih, seenggaknya di first step atau second step lah. Oke. Untuk kamu sendiri ya, bukan untuk orang lain gitu kan. Dan ini yang aku mulai dulu waktu itu nggak punya foto. Jadi DSLR ku tuh rusak waktu itu. Jadi started with
HP aja, mulai dari HP gitu kan. HP ku dulu beli second iPhone 6s dan itulah yang menghasilkan dulu awal-awal. Gitu. Habis itu kan hasil pertama itu baru bisa buat servis kamera. Nah, habis itu aku bisa pakai kamera lagi gitu. Kalau first step-nya sampai kayak ini bisa nih untuk ningkatin kualitas dan sebagainya. Step pertama aku baru tuntas secara kualitas itu di tahun pertama. Berarti lumayan lama ya, setahun baru kelihatan eksplorasi, gitu. Nah, 1 tahun eksplorasi. Oke, kalau HP kayak gini, kalau kamera pakai kayak gini. Bahkan sempat ke Bali cuman buat hunting itu doang. Kayak gabut banget tapi udahlah gitu. Baru step kedua secara keuangannya baru masuk ke tahun kedua sampai sekarang gitu loh. Nah, tahun sekarang aku udah fokusnya ke kualitas gitu loh. Gitu. Jadi udah kalau biasanya awal-awal main Shutterstock gitu, itu apapun difoto. Kalau aku udah nggak di situ lagi, udah tahu lah itu rasanya gimana ya. Somehow kalau ngeliat kayak ini bagus nih bunganya, aku bisa jual gitu kan. Tapi aku udah jangan dijual. Ini produk dalam negeri. Nah itu kita bisa jual. Tapi kalau sekarang udahlah santai aja. Gitu kalau teman saya bisa dijual? Mau loh. Fotonya. Dia udah jual foto istrinya soalnya, gue tahu. Saya juga jual teman saya kebetulan. Butuh nggak kira-kira? Bisa. Ada nih. Yang penting ekspresif boleh, aja gitu. Boleh loh. Dia bisa di ini kok, bisa di apa coba? Wah, kalian nih. Terakhir yang saya saya jual. Wah. Dia tuh kejual siapa mau jadi deket dia. Tapi enggak apa-apa, itu dalam bentuk foto ya, teman-teman ya. Foto ya, bukan. Fotonya yang bagus ya. Foto yang bagus ya. Bukan yang aneh-aneh ya, tolong. Kamu jangan berpikir macam-macam. Iya, ini benar foto. Iya, bukan yang only lainnya loh ya, foto-foto bagus. Saya sudah nggak mau nyebutin loh. Memancing ke arah sana. Tapi kalau tadi kan foto yang lebih banyak lebih banyak disenengi. Sekarang apa sih? Apakah foto yang ada orangnya atau ada objeknya atau pemandangan aja? Foto apa gitu. Sebenarnya kalau foto yang disenengin sama perusahaan-perusahaan itu nggak menjorok ke satu titik gitu loh. Sederhananya gini, kalau tahu di Amplas, ini berbrand lagi apa? Di salah satu mall gitu kan. Di Amplas. Ini ya maksudnya ya. Di salah satu mall. Disebutin itu bukan mall ya. Itu ada balihonya gitu. Itu foto yang dipakai itu sekarang adalah foto-foto modelnya dari beli Shutterstock karena itu akan bisa menghemat biaya sekian juta rupiah gitu kan. Gitu. Atau mungkin kita lihat juga kalau kalian lagi tonton YouTube terus ada video motivasi yang belakangnya ada video-video itu juga beli itu sebenarnya. Mereka nggak purely ini dan sekarang kan hak cipta tuh sangat penting ya gitu kan. Semua platform kayak YouTube semuanya pakai hak cipta. Jadi sekarang industri microstock tuh seiring berjalannya industri konten itu makin gede juga gitu kan. Nah, maka dari itu sebenarnya yang paling laku itu adalah foto-foto yang memang kita nyebutnya sih Shutterstockable banget gitu loh. Jadi nggak menjorok ke satu titik tertentu ya, tapi yang gayanya itu stok banget gitu loh. Yang komersil banget, yang iklan banget lah, bisa dibilang kayak iklan banget. Agak susah menjelaskannya, tapi kayak feel-nya mesti dapat orang-orang yang sering lihat baliho, lihat konten di Instagram dan sebagainya itu sebenarnya itu adalah konten-konten yang mereka itu nggak mungkin foto sendiri, mereka mending beli gitu loh. Nah itulah yang paling laku gitu. Oke, kalau dari Reski sendiri sekarang berarti arahnya kemana nih? Kalau arahku niche marketku sekarang di model kebetulan gitu. Jadi masih beberapa kali ambilnya aerial tuh foto dari drone itu aku juga jual gitu. Tapi lebih mostly kebanyakan sekarang ke model, lebih tepatnya jual istri. Itu tadi yang diomongin ya, jual istri ya. Dia proudly saying that he is selling his wife. Tapi itu nggak masalah. Nggak ada masalah. Wife-nya juga senang. Nggak ada masalah. Legal. Dan istrinya juga senang. Ya udah. Iya. Yang dinamakan sinergi dalam rumah tangga. Betul sekali. Ya. Itu jadi kegiatan baru loh, asik gitu. Suami menjual istri legal. Dan halal, istri pun menerima cuan. Jadi mutualisme. Definisi istri adalah keberuntungan suami itu kayak gini. Jujur kemarin nikah juga pakai uang itu. Nah kan? Itu dia. Apakah kita perlu bahas seperti itu? Enggak, tapi aku jadi penasaran ngomongin soal kamu udah buka soal nikah. Kalau misalkan kita let's say udah pasang nih, udah daftar, udah pasang foto, udah keterima kayak gitu. Untuk penentuan harga sendiri itu memang ada dari Shutterstock atau kita sendiri yang kemudian nentuin range-nya. Ya, aku ini juga pertanyaan sejuta umat. Mas, kok aku bisa dapat 1 sen? 1 sen itu $1.500. Ada yang sampai dapat ratusan dolar gitu kan. Sampai 1,5 juta in single foto gitu kan. Sebenarnya kalau platform-platform kayak gitu tuh udah punya standarnya masing-masing. Jadi misal kita masuk nih, enaknya jualan Shutterstock tuh gini. Kita foto, kita
dijual, approve. Udah itu abis itu kita nggak usah mikirin lagi. Oh, kita nggak usah perlu cari pasar. Nggak perlu sama sekali. Jadi kayak kita ternak tuyul. Ternak tuyul gitu loh. Tuyul digital ya. Tuyul digital ya konteksnya ya. Jangan tuyul yang liar. Enggak. Susah ya. Jadi kayak kita kosakata ajaib ya. Jadi kita ternak tuyul gitu. Jadi kita nanam tuyul di dalam platform tersebut menggunakan tool yang kita punya. Itu kita akan dapetin uang dari situ. Nah, standar harganya akan ngikutin dari platformnya masing-masing. Kan Microstock itu nggak cuma Shutterstock aja, ada Adobe Stock, ada Envato dan sebagainya. Itu kan mereka berlangganan. Ada yang tipenya berlangganan nih gitu kan, yang kita dapatnya flat. Kayak aku di Freepik dapatnya 0,03 euro per foto. Itu flat. Tapi sehari bisa ratusan download. Dulu pernah sehari bisa dapetin 200.000 rupiah. Gitu. Per foto per download ya berarti ya? Aku tadi mindsetnya adalah per foto dijual sekian, udah gitu. Tapi ternyata per unduhan ya? Iya, per unduhan. Dan itu satu foto bisa di... Kita foto aja sekarang gimana? Gimana mau jual? Boleh loh kirim. Terus. Jadi kita cuman foto, itu fotonya bisa dibeli berkali-kali gitu loh. Terus ada yang katakanlah kemarin ada kalau kalian ke Janti itu ada baliho gede banget, aku nggak usah nyebutin brandnya itu telekomunikasi. Itu foto dari Shutterstock dan kebetulan modelnya ada di Jogja gitu loh. Istri lo sendiri? Oh bukan. Teman. Oh iya. Dia pengen banget sih kalau dia masuknya ke ini toko apotek gitu. Kemarin tuh bukanya dia di apotek di semua dari ujung Aceh sampai Papua ada. Oke. Nah itu ada, jadi kita tinggal ikut skema harganya mereka aja gitu. Nah bedanya adalah sebenarnya yang menentukan kita dapat royalti berapa itu adalah pembelinya. Jadi pembeli, misal katakanlah dia hanya gunakan untuk konten sosial media aja, jadi kita dapatnya royalti yang paling kecil, dia 100 sen aja gitu. Tapi kalau mereka beli pakai baliho bisa kita dapat sampai ratusan dolar gitu. Aku paling tinggi in a day itu bisa sampai $200-300. Dari $200 kursnya sekarang 15.000 sekian. 3 juta. Tapi dari sehari loh. Iya. Ayo kita ngepet. Jadi foto enggak? Tapi dari mana kita tahu kalau foto kita tuh benar-benar digunakan untuk baliho atau apapun atau sosial media kan gitu. Tadi ada unduhannya itu, ada reportnya juga ke kita. Apakah karena ngaruh ke maksudnya kan apakah karena kalau misalkan kita pembeli nih habis itu kita sosial media nanti dikasih yang size yang sesuai sosial media kah atau apa, maksudnya kan itu bisa aja terjadi kecurangan gitu. Saya sih negative thinking gitu kan. Tapi kalau hal tersebut kita nggak bisa kontrol kebetulan. Jadi apapun yang digunakan oleh pembeli itu ya udah lepasin aja gitu. Karena dia dalam tanda kutip udah beli. Iya, dia udah beli. Tapi gini kan ada yang tanya juga, Mas gimana kalau misal disalahgunakan untuk hal yang lain. Secara legally kalau kita bisa membuktikan bahwa kita itu hasil foto kita dari yang kita jual belikan dari salah satu platform, itu nggak ada masalah. Secara legal kita terlindungi sebenarnya gitu loh. Yang jadi masalah justru kita bisa nuntut pembelinya. Kenapa lu gunain untuk kayak hal kayak gini? Gitu. Ada kasus aku pernah nemu foto model, kebetulan modelnya adalah temanku Microstocker yang lain gitu, dan dia digunakan untuk website kayak, tahu nggak sih kalau Indomaret bukan kayak minimarket apa? Bukan minimarket, telekomunikasi. Telekomunikasi. Berarti bukan Indomaret. Nah, itu kayak halo, selamat mendapatkan 50 juta rupiah, silahkan diklik. Aku kadang iseng buka yang gitu kan. Yang itu. Aku buka terus kayak lah, ini fotonya dia. Gitu kan. Tapi sebenarnya kalau secara legal, kalau kita bisa counter itu bahwa kita ini itu nggak ada masalah sama sekali gitu. Dan tadi report kayak itu kita nggak dikasih reportnya kebetulan gitu. Tapi kita ada tahu jenis pembeliannya. Ada yang jenis pembelian subscription itu yang paling murah. Biasanya itu dipakai untuk sosial media. Tapi ada yang extend license. Jadi lisensinya yang untuk digunakan untuk keperluan besar. Nah itu dapatnya kita yang gede-gede itu biasanya paus-pausnya dari situ gitu kan. Itu dapatnya ratusan dolar gitu. Jadi ya kita udah nggak bisa kontrol. Ya udah. Makanya enaknya seninya adalah jual Microstock ini adalah kita produksi foto. Kita bikin sebagus mungkin, kita jual dengan keyword yang bagus, keyword kayak hashtag dan sebagainya itu yang bagus, sehingga pembeli bisa nemu, sudah lupakan. Kayak ujian, datang kerjakan lupakan. Kalau ini jepret upload lupakan, udah. Habis itu mau gimana pun lupakan. Lupakan aja. Yang penting kita dapat setoran aja. Yang penting ada invoice-nya. Itu jangan dilupakan ya. Yes, benar. Tapi jadi surprise nggak sih kayak tiba-tiba, aku pernah foto ini nggak sih? Pernah nggak sih kamu kejadian kayak ini dari mana ya masukannya? Ini foto yang mana ya kayak gitu? Iya pernah. Kadang kemarin itu aku dapat sekitar $80 in a day.
80 90 ya, kata segitu, 1,5 juta kan. Boleh nggak kalau rupiahnya nggak usah sebutin? Kita ini kebetulan money oriented nih, sebutin dolarnya aja. Dan tahu nggak, yang bikin amaze itu adalah video ternyata yang laku di Adobe Stock. Tahu video apa? Apa tuh? Pernah nggak bikin mie instan terus videoin kayak kita lagi bikin tutorial gitu ya? Nggak tutorial juga. Kita bikin sampai diublek-ublek gitu kan, terus sampai direkam gitu. Habis itu jual. Laku pakai HP. Itu kayak laku sih kayak gini. Itu nggak pernah laku di mana, tiba-tiba laku $90. Gitu. Terus pernah kayak kemarin lagi di villa gitu kan, kebetulan lagi honeymoon ke Bali itu kan. Terus kayaknya kalau honeymoon di sini cuman honeymoon aja nggak enak deh. Kurang ya. Oke, lanjut gimana tuh villanya? Produser kenapa gini? Kita mau sampai besok pagi. Kita mau menyerap informasi bagaimana cara untuk mendapatkan cuan. Jadi jangan Anda batasi, oke? Villanya bagus gitu. Bukan yang lain ya, bukan Mas honeymoonnya ya. Villanya bagus di. Saya pikir. Terbangin drone di situ, tembakin ke villanya tuh. Kan kita sewa mahal ya. Ya waktu itu 300.000 mahal buat saya sih. Ini agak congkak loh yang tapi 300.000 itu mahal. Sejam soalnya. Enggak itu in a day di Ubud gitu kan. Saya drone dari atas kan, itu kan. Tak jual lah. Laku. 1 juta, 1,5 juta. Lumayan ya balik modal. Balik modal loh saya. Bisa buat kita berapa hari. Yes. Iya, terus dulu ini kan aku pakai peralatan yang cukup canggih ya. Yang bikin mie itu pakai HP aja. Ada lagi yang kasus aneh itu. Lagi muter waktu itu masih sama teman-teman di Banyuwangi, terus kita foto kolam renang hotelnya pakai HP aja. Gitu kan. Udah kan. Langsung laku $100 waktu itu. What the? Wow. Aku kan selalu nyatet ya pengeluaran di aplikasi. Keluar jalan-jalan ke Bali itu PP 1 minggu itu 1,8 juta. Waktu itu masih backpacker kere gitu aja sama teman-teman cowok kan. Kalau sama cewek kan nggak mungkin ya. Jadi kayak backpacker cowok. Backpacker cowok itu kan ya backpacker gembel lah. Backpacker gembel gitu kan. Habis itu lagu udah balik modal tuh. Iyalah. Udah 1,8 udah kembali lagi. Udah jadi hal yang menyenangkan dari seninya dari jual foto tuh di situ sih menurutku. Kadang kita nggak terduga itu dapat gede ya gitu kan. Kok yang kemarin nggak pernah laku kok tiba-tiba laku gitu kan. Tapi lagi-lagi juga jangan pernah dilupakan teknikalnya tadi gitu di awal. Jadi betul, jangan kemudian sobat rekreasi mikir bahwa wah gila nih gue habis ini foto deh, habis itu nanti $100 segala. Jangan dipikir sampai sana dulu karena akan ada proses sampai bisa ke sananya. Tentunya Rizky butuh setahun ya at least ya untuk bisa bertahan hidup gitu ya. Rizky aja yang dulu sudah punya basic fotografi gitu ya, itu butuh setahun untuk adjust himself gitu di sana. Kemudian kalau misalnya kita yang tidak punya basic fotografi, apalagi itu ya mungkin kita harus prosesnya lebih lama dan harus bekerja keras aja sih. Nah, proses itu yang harus kita lalui dan tempuh gitu. Oke, terakhir deh buat Rizky. Kedepannya untuk nih sobat rekreasi yang juga pengen terjun ke dunia penjualan foto ini, tantangan sekarang tuh apa aja yang dihadapin? Jadi biar mereka tuh lebih siap gitu. Oke, tantangan sekarang yang pasti adalah alat. Itu selalu jadi curhatan hampir tiap hari DM masuk, Mas. Saya pakai HP merek ini, bukan yang kroak gitu. Bisa nggak ya? Bisa. Tapi ya memang saya pakai HP Nokia 6000. Itu udah itu dibanting aja. Nah, itu tantangannya pasti di bagian foto di technical standar minimum ya, yang itu pasti akan hadapi gitu. Nah setelah itu yang akan jadi tantangan selanjutnya adalah kita bersaing di kualitas gitu loh, mau nggak mau. Di Indonesia sendiri trennya lagi upcoming gitu kan, jadi lagi pada naik nih tren jual video tuh lagi naik banget gitu kan. Karena sebenarnya Indonesia tuh termasuk telat nikmati gig ekonomi ini gitu loh. Ingat dulu waktu YouTube baru pertama booming karena ada AdSense-nya gitu kan. Semua orang habis itu bikin YouTube gitu. Latah gitu kan. Nah, ini juga sama, jual foto itu juga latah juga. Edian orang juga kayak latah aku pengen jual foto gitu kan. Tapi yang mereka pikirkan adalah di uangnya dulu gitu kan. Aku mau jual foto karena pengen punya penghasilan sekian. Padahal kalau jual foto awal-awal mindsetnya kan emang harus kayak oke, ini aku mau coba menguangkan karyaku gimana gitu. Tantangannya pasti di situ, terus bersaing dengan kompetitor yang alatnya makin canggih-canggih. Mereka pakai kamera, satu kali genggaman kamera itu bisa sampai 80-90 juta atau yang profesional bener ya. Gitu. Nah, itu akan jadi tantangan gimana cara kita bisa bersaing dengan sana gitu loh. Tapi saingan secara lokal sebenarnya udah lebih santai lah, karena di tempat kita
full time microstalker ya kita nyebutnya, yang kerjanya memang full time untuk ini tuh masih sedikit ya. Masih sedikit untuk khusus untuk foto. Kalau untuk desain itu udah banyak banget desainer yang sekarang. Dulu kan kalau desainer itu kan harus cari klien dan sebagainya. Sekarang mereka udah males gitu kan. Mending gua bikin taruh situ udah dapat uang. Nanti itu dicari sendiri sama si bayarnya. Nah, kalau yang foto itu masih dikit banget. Jadi foto video masih dikit banget. Jadi iklim kompetisinya masih cenderung sehat. Jadi cenderung sehat itu dalam konteks kita nggak terlalu pakai alat-alat yang mahal dulu, tapi gimana cara sekreatif kita mungkin gitu loh. Itu tantangan terbesarnya adalah di kualitas. Yang pertama adalah tantangannya yang paling susah adalah di memahami adjust dulu terhadap standar kualitasnya. Dan kayaknya juga konsistensi perlu ya. Betul. Maksudnya ketika di awal-awal menemui fakta-fakta bahwa ya belum laku segala macam, jangan nyerah dulu gitu. Sabar itu aja dulu, konsisten gitu. Iya benar. Itu yang selalu aku tekankan kan aku tiap bulan bikin kelas ya untuk microstalker yang baru mulai gitu kan. Aku selalu bilang sama teman-teman yang ikut kelasku bahwa kalian nggak bisa bikin ini cuma dalam kayak Bandung Bondowoso bikin Candi Prambanan gitu kan. Sehari semalam jadi gitu. Bahkan aku nggak akan jamin setahun kalian akan muncul hasilnya. Ada banyak case study yang udah setahun lebih tapi hasilnya nggak ada ya karena memang nggak konsisten. Jadi dia nggak konsisten, tapi konsistensi sama persistensi itu paling penting. Konsisten tetap ngelakuin walaupun ada hasilnya. Persisten walaupun kayak katakanlah ditolak, kualitasnya belum nyampe standar, tapi mau nggak mau tetap harus lanjut. Itu konsisten sama persisten itu kuncinya. Kalau nggak abis itu udah seleksi alam sendiri-sendiri gitu kan. Itu ya kayak apapun itu sebenarnya pekerjaannya termasuk juga kayak being content creator itu kan seleksi alam ya ujung-ujungnya gitu ya. Begitu mereka nilai kayak gue nggak ada duitnya dari sini, udahlah jadi pegawai aja gitu. Gitu kayak. Asalkan yang penting ini sih Reski nggak masuk ke dunia host ya. Iya nanti takutnya jadi ya gimana ya Ki ya. Udah Anda kan sudah cukup kaya dari situ. Biarkanlah kami mengayakan diri dari sini. Siap kan nggak boleh ya gitu. Tapi kalau kolaborasi nggak apa-apa sih ya. Boleh lah, tolonglah diajakin lah. Soalnya kita masih butuh followers ya. Jadi kalau misalnya kita mau pansos boleh ya. Ya boleh. Kita kebetulan kalau tadi kan jual foto halal. Kalau kita pansosnya halal. Soalnya ngomong dulu. Namanya udah izin dulu dia. Tapi anyway terima kasih Reski udah mampir di Rekreasi. Semoga banyak foto-foto yang semakin bisa dijual in a day ya, let's say $150 gitu misalnya. Dan bisa menginspirasi sobat rekreasi juga ya. Tapi dari tadi kita bahasnya dolar Zimbabwe kan? Enggak dong, enggak. Dolarnya Bung itulah. Oke, thank you sekali lagi, sehat selalu. Siap, kita bisa ketemu lagi next time. Dan juga buat sobat rekreasi, thank you banget sudah nemen kita harus close dulu karena kita habis ini mau ada foto session sama Rizky ya. Rizky. Oke. Salah lagi. Habis itu dijual mereka. Karena kita kebetulan siap dijual ya. Thank you sekali lagi, jangan lupa untuk saksikan Rekreasi hari Sabtu jam 7 malam. Ninda. Dan saya apa? Instagramnya? Oh, Ninda F Putri ya, Ninda F Putri Flamingo. Ini kayaknya udah gak butuh followers tapi boleh sih. Ya gak apa lah, biar 100.000. Reski 11 E-nya 2 gitu ya. Reski 11 E-nya 2. REE ZKY. ZKY 11. Oke, silakan di follow, klik follow-nya 1 kali aja. Kalau 2 kali itu namanya unfollow. Jangan di report spam juga. Blok juga jangan ya. Oke, Aryo Bagus _ S, kita masih butuh followers, kita masih butuh engagement, silakan gitu ya. Jangan lupa juga ya tadi ya Rekreasi Sabtu jam 7 malam. Oke, bye. Thank you semuanya. Ini kayaknya episode terpanjang deh. Oh ya, kebanyakan ya? Masa baru 5 menit ya?